Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Ramadhani dari kelas A2 Program Studi Pendidikan Agama Islam, NIM 242101010002. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan tentang mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dari bab 1 sampai bab 4. Bab pertama di sini menjelaskan tentang pengertian nasionalisme dan identitas nasional serta implementasi konsep keduanya dalam berbagai perspektif. Yang pertama yaitu pengertian nasionalisme. Nasionalisme di sini adalah paham atau ideologi yang menekankan pentingnya identitas dan kesatuan suatu bangsa. Nasionalisme ini mencangkup rasa cinta terhadap tanah air, kebanggaan akan budaya dan sejarah, serta keinginan untuk memajukan dan melindungi kepentingan bangsa. Nasionalisme dapat muncul dalam berbagai bentuk, termasuk gerakan politik, sosial, dan budaya, dan seringkali berperan dalam perjuangan untuk kemerdekaan atau otonomi. Yang selanjutnya adalah identitas nasional. Identitas nasional adalah karakteristik dan atribut yang membedakan suatu bangsa dari bangsa lain, mencakup elemen-elemen seperti bahasa, budaya, sejarah, nilai-nilai, simbol, dan tradisi. Identitas ini menciptakan rasa kebersamaan dan kesatuan di antara warga negara, serta membentuk ikatan emosional terhadap tanah air. Identitas nasional juga berperan penting dalam membangun solidaritas dan rasa bangga sebagai bagian dari suatu komunitas bangsa. Implementasi nasionalisme dan identitas nasional di sini dapat dilihat dari beberapa perspektif. Nasionalisme sering menjadi landasan bagi gerakan politik yang memperjuangkan kedaulatan dan kemerdekaan. Pemerintah dapat mendorong identitas nasional melalui kebijakan yang mendukung pendidikan sejarah, penguatan bahasa nasional, dan promosi simbol-simbol negara. Yang kedua yaitu sosial. Dalam masyarakat, nasionalisme bisa memperkuat solidaritas dan rasa kepemilikan. Program-program sosial yang melibatkan komunitas seperti festival budaya dan peringatan hari kemerdekaan dapat memperkuat identitas nasional dan mempererat hubungan antar warga. Yang ketiga yaitu ekonomi. Identitas nasional dapat memengaruhi kebijakan ekonomi, seperti dukungan terhadap produk lokal dan promosi pariwisata yang menonjolkan budaya dan tradisi setempat. Hal ini membantu menciptakan rasa kebanggaan dan meningkatkan perekonomian. Yang keempat yaitu budaya. Nasionalisme tercermin dalam seni, sastra, dan pendidikan. Upaya ini pelestarian budaya lokal dan promosi karya-karya yang menggambarkan identitas bangsa dapat menguatkan rasa memiliki dan kebanggaan akan warisan budaya. Yang terakhir yaitu globalisasi. Dalam konteks globalisasi, menjaga identitas nasional menjadi tantangan tersendiri. Negara dapat mengimplementasikan nasionalisme dengan cara mempromosikan nilai-nilai lokal di tengah arus global yang semakin kuat, memastikan bahwa identitas nasional tetap relevan. Yang selanjutnya yaitu bab kedua. Bab kedua di sini tentang pengertian integrasi nasional, faktor penghambat dan pendorong, serta implementasi integrasi nasional. Pengertian integrasi nasional di sini adalah proses penyatuan berbagai elemen masyarakat yang berbeda, seperti etnis, budaya, dan agama, menjadi satu kesatuan yang harmonis dalam kerangka negara. Tujuan integrasi nasional di sini adalah menciptakan persatuan dan kesatuan di tengah keragaman, sehingga mendorong stabilitas sosial dan perkembangan negara.
Dan ada pun juga faktor pendorong integrasi nasional. Yang pertama yaitu kesamaan visi dan misi, pemahaman bersama mengenai tujuan dan cita-cita nasional. Yang kedua yaitu pendidikan yang menekankan nilai-nilai kebangsaan dan toleransi. Yang ketiga yaitu kegiatan ekonomi yang merata dan saling menguntungkan antara wilayah. Yang keempat yaitu promosi kebudayaan lokal yang dapat memperkaya identitas nasional. Yang terakhir adalah kebijakan yang mendukung keterlibatan semua elemen masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Yang selanjutnya adalah faktor penghambat integrasi nasional. Faktor penghambat integrasi nasional ini diantaranya adalah perbedaan etnis dan agama, yaitu adanya konflik antara kelompok yang berbeda dapat mengganggu persatuan. Yang kedua, kesenjangan ekonomi dan ketidakadilan dalam akses sumber daya. Yang ketiga, kurangnya pemahaman mengenai pentingnya integrasi nasional. Yang keempat, penggunaan identitas kelompok sebagai alat untuk membangun segregasi. Yang terakhir yaitu budaya asing yang mendominasi dan mengancam budaya lokal. Dan poin yang terakhir yaitu tentang implementasi integrasi nasional. Di antaranya adalah pendidikan multikultural, mengajarkan nilai-nilai toleransi dan saling menghargai sejak dini. Yang kedua, nilai antar budaya, mendorong komunikasi dan interaksi antara kelompok budaya untuk membangun pemahaman. Yang ketiga, kebijakan pembangunan yang merata. Pembangunan yang merata di sini yaitu menyusun program pembangunan yang menguntungkan semua daerah dan kelompok masyarakat. Yang terakhir adalah media dan komunikasi. Menggunakan media untuk menyebarluaskan pesan-pesan integrasi dan menghormati keragaman. Selanjutnya, bab ketiga yaitu tentang pengertian konstitusi serta implementasi konstitusi di Indonesia. Pengertian konstitusi di sini adalah seperangkat aturan dasar yang mengatur struktur, fungsi, dan kewenangan lembaga-lembaga negara, serta hak dan kewajiban warga negara. Konstitusi di sini berfungsi sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan menjamin keadilan serta perlindungan hak asasi manusia. Selanjutnya, implementasi konstitusi di Indonesia diantaranya adalah 1. Pembangunan hukum. Konstitusi menjadi dasar bagi pembuatan undang-undang. Semua peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan UUD 1945. Yang kedua yaitu pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan tentang konstitusi dan hak-hak warga negara diajarkan di sekolah untuk meningkatkan kesadaran hukum. 2. Pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan tentang konstitusi dan hak-hak warga negara diajarkan di sekolah untuk meningkatkan kesadaran hukum. Yang ketiga yaitu pengawasan dan penegakan hukum. Lembaga seperti Mahkamah Konstitusi berperan dalam mengawasi implementasi konstitusi dan menyelesaikan sengketa hukum yang berkaitan dengan UUD. Yang keempat yaitu perlindungan hak asasi manusia. Konstitusi menjamin hak asasi manusia yang ditegakkan melalui lembaga-lembaga seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM. Yang kelima yaitu partisipasi masyarakat. Konstitusi mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses politik, seperti pemilu dan pengambilan keputusan publik. Yang terakhir yaitu reformasi dan amandemen. Proses perubahan konstitusi dilakukan untuk menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat dengan mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar. Bab yang terakhir yaitu tentang pengertian konsep hak dan kewajiban negara, hak dan kewajiban warga negara,
hubungan hak dan kewajiban negara dan warga negara, serta implementasi hak dan kewajiban negara dan warga negara dalam pendidikan. Hak dan kewajiban negara di sini merujuk pada tanggung jawab yang dimiliki oleh negara dalam menjaga kesejahteraan rakyatnya. Hak negara meliputi kedaulatan, pengelolaan sumber daya, dan perlindungan terhadap warganya. Sementara kewajiban negara mencangkup penyediaan layanan publik, keamanan, pendidikan, dan perlindungan hak asasi manusia. Pengertian hak dan kewajiban warga negara. Hak warga negara di sini adalah hak yang dimiliki individu sebagai anggota masyarakat dalam suatu negara, seperti hak atas pendidikan, kesehatan, kebebasan berpendapat, dan perlindungan hukum. Yang selanjutnya adalah pengertian kewajiban warga negara. Kewajiban warga negara di sini adalah tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh setiap individu, termasuk memenuhi hukum, membayar pajak, dan berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan politik. Hubungan hak dan kewajiban negara dan warga negara. Hak dan kewajiban negara serta warga negara saling terkait. Negara berkewajiban untuk melindungi dan memenuhi hak-hak warganya. Sementara warga negara juga memiliki kewajiban untuk mendukung dan menghormati keberlangsungan negara. Hubungan ini menciptakan keseimbangan di mana hak dapat dinikmati dengan baik dan kewajiban dapat dipenuhi secara efektif. Dan ada pun juga implementasi hak dan kewajiban dalam pendidikan. Yang pertama yaitu pendidikan untuk hak asasi manusia. Kurikulum pendidikan harus mencangkup materi tentang hak asasi manusia untuk meningkatkan kesadaran siswa mengenai hak-hak mereka. Yang kedua yaitu ketersediaan pendidikan. Negara berkewajiban menyediakan akses pendidikan yang berkualitas bagi semua warga negara tanpa diskriminasi. Yang ketiga yaitu partisipasi warga. Mendorong siswa dan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam proses pendidikan, seperti melalui forum, organisasi, atau kegiatan ekstrakurikuler. Yang keempat yaitu pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan di sini mengajarkan nilai-nilai kewarganegaraan, termasuk pemahaman tentang hak dan kewajiban, agar siswa dapat menjadi warga negara yang aktif dan bertanggung jawab. Yang terakhir yaitu penegakan hukum dan pendidikan, menjamin bahwa hak-hak siswa terlindungi di lingkungan pendidikan, termasuk hak untuk bebas dari diskriminasi dan kekerasan. Cukup sekian penjelasan atau pemaparan tentang mata kuliah pendidikan kewarganegaraan dari bab 1 sampai bab 4. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.